kayak gitu. Nanti misalkan hasil akhirnya pun seperti apa, yang penting kalian udah effort dulu nih gitu, udah apa namanya serius, aku mau beneran mau belajar kayak gitu teman-teman. Jadi biar kitanya juga biar jadi semangat buat memproses kalian juga gitu kan. Welcome back to Admin Room. Bareng aku Resya dan aku Maya. Oke, hari ini kita mau bahas apa Kak Maya? Hari ini kita mau bahas tentang tanggung jawab ya Kak Resya. Oke. Jadi teman-teman, kemarin kita sempat ada analisis karakteristik kayak gitu. Gimana aja sih, karakter apa aja sih yang dibutuhin kalau kita mau daftar sebagai IP, dan kita melanjutkan jadi junior engineer, middle, senior seperti itu. Itu karakteristiknya ada beberapa kayak gitu. Nah, untuk karakteristiknya aku ya yang jelasin. Oke. Apa tuh Kak Resya karakteristiknya? Oke, untuk karakteristiknya sendiri itu ada 5 karakteristik. Tapi hari ini kita mau bahas di poin pertama dulu ya, karena ya poin yang paling krusial lah, yang paling banyak nih kayak gitu, penting gitu. Untuk karakteristik pertama itu ada tanggung jawab Kak Mai. Tanggung jawab apa tuh Kak Resya? Nah, ini tadi kalau dari KBBI, tanggung jawab itu adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya kayak gitu. Dalam hal ini dijabarkan, tanggung jawab itu kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala sesuatu akibat dari hal yang sudah diperbuatnya kayak gitu. Kalau dari Kak Maya sendiri nih, berkaitan dengan tanggung jawab, ada nggak hal-hal yang pernah dialamin kayak gitu mulai dari awal pendaftaran? Oke, jadi dari awal itu kan kita melakukan pendaftaran dulu tuh Kak Resya. Nah, biasanya anak-anaknya itu chat ke adminnya. Nah, nanti setelah kita proses tuh, nah biasanya mereka langsung hilang gitu, nggak bales. Oke. Nah, jadi setelah itu kita follow up terus tuh. Terus kalau misalnya mereka udah nggak bales, ya udah baru digagalin baru digagalin. Nah, itu kan salah satu bentuk nggak tanggung jawab ya, terus nggak profesional. Ibaratnya kalian udah mau daftar nih, lagi ketuk pintu, udah dipersilahin masuk, nggak masuk malah pergi, ninggalin gitu aja ya, bener. Oke, terus ada lagi nggak Kak Mai? Ada lagi yang kedua, biasanya kan sebelum overview itu kan kita tanyain dulu tuh, misalnya mereka udah lulus kuliah belum, terus masih kerja atau enggak. Bener. Syarat untuk daftar IP itu kan tidak boleh kuliah ya, dan tidak boleh kerja juga. Nah, kebanyakan dari mereka itu bilangnya udah lulus dan tidak bekerja. Betul. Nah, setelah diproses lebih lanjut, ternyata mereka itu masih kuliah. Jadi langsung kita gagalin lagi gitu. Tuh teman-teman, kalau misalkan dirasa masih skripsi atau belum lulus kayak gitu, itu mending kalian better hold dulu aja ya Kak Maya ya, daripada nanti ada note juga dari kita. Terus juga kalau misalkan masih one more notice, itu better ya udah ditunggu dulu aja. Daftarnya nanti setelah udah resign gitu. Tuh, karena kan IP juga setiap bulan ada kan ya. Selalu ada pembukaan. Jadi kalian nggak akan ketinggalan harusnya kayak gitu ya. Gitu. Terus ada lagi Kak Mai? Ada. Jadi untuk pendaftaran itu kan harus minta izin orang tua dulu tuh Kak Resya, supaya kita tahu misalnya mereka itu boleh nggak sih kalau yang dari luar kota, boleh nggak sih tinggal di Jogja, onsen di Jogja dan tinggal di mes. Nah, kebanyakan dari mereka itu dari awal pendaftaran nggak tanya dulu, nggak minta izin dulu sama orang tua. Jadi setelah melakukan beberapa tahapan tes, terus udah lolos tuh, berhasil lolos, ternyata orang tuanya nggak ngizinin. Baru ketahuannya udah beberapa tahap gitu ya. Iya, betul. Oke. Oke teman-teman, kayak gitu mungkin kan karena juga kita di sini 15 bulan ya, jadi kita juga mewajibkan kalian izin tuh buat apa sih, biar orang tua kalian juga nggak panik kayak ini anakku nih ngapain sih, kemana sih di Jogja gitu kan, tinggal di mana, makannya kayak gimana kayak gitu. Jadi better dari awal kalian jelasin aja kalau ikut program bootcamp gratis segala macamnya sudah ditanggung seperti itu, tapi wajib onsite, jadi biar orang tua juga nggak bingung ya. Benar. Oke, ada lagi nggak Kak Mai? Kalau dari awal pendaftaran udah sih, dari itu aja. Kalau untuk Kak Resya udah nggak? Nah, kalau aku nih biasanya deket-deket mau interview nih Kak Maya. Biasanya kan interview tuh ada pembagian jadwal ya.
Nah nanti mereka tuh ada sesi siang sama sesi pagi kayak gitu. Ada tuh beberapa kasus yang mereka milih jadwal interviewnya sesi pagi nih jam 10 gitu kan. Saat interview udah dimulai, aku udah nyariin, aku juga kadang minta bantuan tim admin sebagai PIC-nya, itu juga ngechatin mereka, nggak ada jawaban segala macam. Tahu-tahu tiba-tiba jawabnya, Kak baru bangun, atau Kak sini aku hilang, kayak gitu kan. Sebenarnya juga nggak bertanggung jawab ya. Kalian udah milih slot yang kalian pengen tuh, maksudnya siapa tahu ada teman kalian yang pengen ngambil di slot itu karena udah dipilih kalian jadi nggak jadi, terus tapi malah kaliannya bangunnya kesiangan, atau mungkin H-1 sinyalnya nggak diperhatikan, nggak dipersiapin dulu, kayak gitu kan, sayang juga ya kayak gitu. Terus juga ada beberapa case lain itu di aku kan ada suruh mengumpulkan video di WhatsApp. Itu aku udah kasih tuh tenggat waktunya, misalkan sampai jam 12 ya mas itu, tapi nanti mereka sampai jam 3, jam 4 gitu tuh masih belum kirim. Jadi harus di follow up dulu beberapa kali kayak gitu. Itu juga sebuah bentuk tanggung jawab sih teman-teman. Kalau memang udah niat ikut, udah yuk aku pengen belajar nih, ya kalian bener-bener 100% into ke kita lah, enggak terus yang dibagi-bagi, atau enggak yang enggak deh, di tengah jalan aku enggak pengen deh, enggak kayak yang kayak gitu. Karena kita kan juga serius kayak gitu buat ngajarin kalian dari 0 sampai bisa kayak gitu Kak Mai. Terus kalau udah kayak gitu biasanya digagalin atau gimana tuh Kak Resya? Kalau yang telat-telat gitu biasanya kalau memang alasannya masih masuk akal, dari aku pribadi aku masih kasih toleransi sih, masih ada second chance kayak gitu ya. Cuman kalau udah dikasih kesempatan kedua tapi anaknya ini masih ngeyel, masih ngilang-ngilang kayak gitu ya, mohon maaf, silahkan daftar di batch selanjutnya ya teman-teman ya, kayak gitu. Oh ya, ada lagi. Jadi setelah melakukan pendaftaran biasanya itu kan ada tes interview ya Kak Risha. Setelah interview terus ada sebelum ke psikotes itu kan ada pre-course sama pre-IB ya. Nah, biasanya yang masuk ke pre-course itu mereka juga kita mintain feedback tuh Kak Risha. Jadi nanti pesertanya itu nge-feedback untuk trainernya gimana sih penilaian dari mereka itu, materinya kayak ngajarnya, gitu ya, materinya gitu. Terus biasanya dari peserta itu kan udah dikasih linknya tuh. Nah kebanyakan dari mereka tuh pada nggak jawab itu. Jadi harus kita follow up terus supaya mereka jawab gitu sih Kak Resya. Tapi biasanya itu butuh sekali follow up atau ada beberapa kali follow up? Ada beberapa kali. Oke, biasanya mereka juga kayak ntar dulu deh Mbak ngisinya, soalnya mereka kadang alasannya lagi ada di luar gitu kan. Padahal kan ngisi feedbacknya lumayan cepet ya Kak Resya. Dari HP juga bisa diakses kan itu kan ya sebenarnya. Nggak perlu sejam 2 jam kan ya harusnya. Teman-teman isi jangan lupa, karena feedback itu juga kita get datanya setiap hari ya, dan kita laporkan ke manajerial dan ke direktur. Jadi memang kalau kalian nggak bener-bener ngisinya, nggak serius ngisinya, kita juga nggak bisa evaluasi buat apa sih yang kita kurang, kita butuh tambahan apa, harus progres apa lagi kayak gitu teman-teman. Oke, kalau dari aku untuk feedback, tentang feedback itu aja sih Kak Resya. Kalau buat Kak Resya, kalau yang untuk peserta yang mau ikut psikotes, yang misalnya ada yang mengundurkan diri gitu gimana? Oh iya, ada sih beberapa case juga yang psikotesnya nih, misal psikotesnya besok Selasa atau besok Rebo kayak gitu. Nah di H-1 di hari Selasanya atau hari Seninnya itu mereka mundur Kak Mai. Langsung ngecek kayak Kak mohon maaf mundur, aku mau mundur kayak gitu. Rata-rata banyak sih alasannya, cuman ada yang udah dapat kerja, ada yang orang tua tiba-tiba nggak ngizinin kayak gitu. Terus juga worst case-nya, ada kasus terburuknya itu pas hari H. Jadi gitu, pas hari H itu kan biasanya kalau psikotes online kan jam 8 mereka udah harus standby ya. Nah itu kok jam 8 nggak ada, dari pihak vendor juga udah ngechat aku juga udah follow up ke anaknya, kok nggak ada. Ternyata begitu di chat, di telepon, udah panik segala macem, si anak ini tuh bilangnya maaf Kak lagi pembekalan wisuda, besok aku wisuda, jadi aku mending mundur aja. Kayak gitu Kak Mai, kan sebenarnya sayang ya, udah sampai psikotes kayak gitu kok selangkah lagi gitu ya. Bener, malah mundur gitu aja. Seenggaknya H-1 lah, maksudnya wisuda kan bukan gitu ya. Bukan hal yang dadakan kayak gitu. Itu sih teman-teman yang berkaitan dengan tanggung jawab kayak gitu, karena kan
di sini kalian juga akan masuk dunia profesional kerja ya, udah bukan main-main lagi, dan udah bukan ibaratnya bootcamp ini tuh bukan yang kerja kelompok kayak gitu loh Kak Mai. Jadi seenggaknya kalian bertanggung jawab lah atas diri kalian sendiri, profesional. Kalau memang udah niat dari awal ikut juga diselesaikan semua tahapannya ya kayak gitu. Nanti misalkan hasil akhirnya pun seperti apa, yang penting kalian udah effort dulu nih gitu, udah apa namanya serius, aku mau beneran mau belajar kayak gitu teman-teman. Jadi biar nggak, kitanya juga biar jadi semangat buat memproses kalian juga gitu kan. Kalau kalian hilang-hilangan, kalian modelnya yang kita harus nyari terus kan juga kitanya lama-lama ini anak ini beneran nggak sih sama kita, serius nggak sih kayak gitu. Tapi ada juga loh Kak Mai cerita-cerita yang aku sendiri rasain, case-case yang aku dapetin itu dimana misalkan nih anak-anak ini tuh nggak lolos di pre-course batch-nya dia gitu kan. Misalkan batch 16 mereka nggak lolos, mereka bersedia loh ikut lagi di pre-course batch 17 kayak gitu. Berarti masih ada semangat ya. Betul, masih bertanggung jawab, bener. Jadi kayak aku lumayan bangga sih dengan hal-hal kayak gitu, lumayan kayak terharu juga. Kalian masih bertanggung jawab, masih serius buat ngikutin sama kita, belajar segala macemnya kayak gitu. Terus juga ada nih Kak Mai, case yang aku pernah dapat sampai akhirnya kita sebenarnya nggak harus melakukan cara itu, tapi mau nggak mau kita lakukan karena udah keseringan kayak gitu, yaitu di blacklist. Kayak gitu. Biasanya kalau karena apa tuh Kak? Kalau blacklist itu kita biasanya karena dia misalkan nih dari batch 10 dia daftar, gagal di skill test. Batch 11 dia daftar lagi, gagal di skill test lagi. Batch 12 gagal di skill test. Kita kasih kesempatan memang, cuman kalau memang tidak berkembang kan, gagalnya di skill test mulu kan berarti secara skill mereka nggak berkembang tuh, nggak belajar, nggak mencari tahu letak kesalahannya di mana segala macam. Nah itu kita lakukan blacklist sih Kak, kayak gitu. Cuman bukan terus yang bener-bener saklek nggak bisa gitu tuh enggak, kita tetap memberi kesempatan, tapi kita hold dulu kayak Mas, ini kita hold dulu ya kamu sampai kamu bener-bener bisa nambah lagi nih skillmu kayak gitu secara teknikalnya. Jadi biar di kamu, baik di kamu maupun di kita itu nggak buang-buang waktu kayak gitu. Boleh kok daftar lagi, kita nggak akan menutup segala sesuatunya, cuman seenggaknya kalian belajar lebih lagi deh, biar kitanya juga nggak terus kita ngapalin kalian lah istilahnya, terus kalian juga jadi seenaknya kan kayak udah deh daftar aja deh, itu juga kalau aku gagal nggak ada konsekuensi yang harus aku tanggung kayak gitu teman-teman. Nah terus nih Kak, ada juga yang aku dapet case. Apa tuh Kak Risha? Waktu itu di IP batch 10 ya atau 11 gitu, aku lupa, udah lama. Itu tuh ada satu anak yang daftar kayak gitu. Dia tuh ngechat semua admin. Jadi di LinkedIn itu dia chatin semua. Terus karena kan admin kita cuma 3 ya. Dan pendaftar pun sekali satu batch itu bisa sampai 300-an kan Kak. Itu si anak ini tuh bilang ke salah satu admin kita, bilangnya gini, nggak jadi Min, lama sampean kayak gitu Kak. Kayak gitu. Terus mau nggak mau udah tuh kita ada note dulu ya, maksudnya kita nggak langsung blacklist, kita ada note dulu. Sampai di interview aku pun juga dia attitude-nya jelek kayak gitu, tangannya gini, terus dia pakai kaos, datangnya telat. Nah itu juga mempengaruhi ya teman-teman. Attitude itu mau nggak mau kalau itu ya kita blacklist kayak gitu, karena kan memang kalau dari soft skill aja udah enggak, apalagi nanti diajarin gitu kan, semakin dia nggak mau kayak gitu, ngerasa enggak aku udah bisa buat apa kayak gitu. Gini aja, di Linktree itu kan ada beberapa admin nih Kak. Nah ada nih beberapa anak yang beberapa kasus yang aku dan admin lain juga rasakan. Satu anak ini tuh ngechat di kami semua dengan nggak sabar, padahal kan tunggu dulu nanti akan kita bales, dan better di satu admin aja, misalkan kok sama aku aja, jadi nggak informasinya nggak berubah-berubah gitu loh, nggak miskom gitu aja. Berarti Resya udah langsung
Oke, jadi di Linktree itu kan ada 3 admin tuh Kak. Nah, pesertanya lebih baik tuh ngechatnya satu admin aja. Jadi dulu pernah ada tuh satu peserta, mereka ngechat ke semua admin. Jadi kami jadi bingung gitu kan. Nah, lebih baik kalau mau ngechat itu di satu admin dan ditunggu dulu, sabar dulu. Pasti kita bales kok itu. Tuh Gitu teman-teman, betul kayak gitu. Daripada miskom juga kan Iya, ya. betul. Kayak gitu teman-teman. Thank you teman-teman udah nonton episode ini gitu ya. Jangan lupa untuk nonton di next Episode. Bener. Terus juga sampai ketemu di admin room. Thank you. Thank you.